Stiletto Book Group. Oh iya, ini acaranya akan di-record ya. Nanti juga akan available di YouTube-nya Stiletto dan bisa ditonton ulang oleh teman-teman yang lain yang ketinggalan gitu. Oke, Bu Herlina, silahkan. Baik, terima kasih Kak Desi. Jadi formal banget sih Bu Herlina. Padahal kita acaranya casual aja ya, nyantai aja. Kita bedah buku sambil mengisi hari Sabtu yang biasanya malas-malasan jadi produktif ya kan. Desi biasanya belum bangun jadi udah kayak co-pilot tuh kan. Makasih ya buat teman-teman yang sudah bergabung. Di sini ada beberapa nih nama-nama yang saya kenal. Ada Olivia, ada Mbak Ani Nugraha, ini penulis-penulis Stiletto, ada Kak Ara, ada Veloset, Hana, Mbak Lucy, dan semua teman-teman yang sudah bergabung. Di sini selamat datang semuanya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ovi Magdalena Ovi yang keren banget ya, karena buku Segitiga Tak Bertitik Temu ini sudah terjual lebih dari 400 eksemplar dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulanan ini ya, sejak diluncurkan di bulan November akhir tahun kemarin gitu. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa sih ya, mengingat penjualan buku itu tuh sekarang tuh tantangannya tuh besar banget gitu di tengah banyaknya buku-buku indie yang beredar, baik buku indie, buku apapun lah di luar sana. 400 lebih pembaca memilih buku Segitiga Tak Bertitik Temu tentu bukan sebuah kebetulan ya kan, pasti itu ada alasannya. Kenapa sih buku Mbak Ovi Segitiga Tak Bertitik Temu ini laris gitu. Nanti kita juga akan mendengarkan proses kreatif Mbak Ovi, karena buku ini itu awalnya sebuah kumpulan cerita ya, kumpulan cerita bersambung yang sudah pernah terbit di media di Surabaya kalau nggak salah di kurun waktu 2003 sampai 2006, berapa tahun yang lalu tuh? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu kemudian dibukukan dan sekarang laris gitu. Berarti kan ini sebuah buku yang patut dibedah. Harus kita ulik nih, apa sih cerita di balik buku ini gitu. Kenapa bisa sampai penjualannya bagus dan sampai sekarang juga masih terus terjual. Dan tentunya ini ini tentunya ini berkaitan juga dengan strategi Mbak Ovi untuk memasarkan buku ini seperti apa gitu. Dan aku sendiri salut banget dengan Mbak Ovi yang beliau ini wanita karir, seorang ibu gitu, tapi masih sempat untuk membuat karya gitu dan masih sempat untuk mempromosikan bukunya. Jadi kan kita harus nih mencontoh Mbak Ovi semangatnya dan juga kreativitasnya dalam membidani buku ini sampai sukses gitu. Semoga ini bukan karya karena ini debut bukunya Mbak Ovi tapi langsung sukses gitu. Jadi semoga ini nanti Mbak Ovi akan jadi lebih semangat lagi untuk membuat buku-buku selanjutnya gitu. Ini ada Mbak Ika juga nih udah gabung, sudah. Selamat datang teman-teman yang sudah bergabung. Nanti diskusinya pasti menarik banget. Jadi aku nggak akan berpanjang lebar karena pasti teman-teman juga udah nggak sabar untuk mendengarkan langsung cerita Mbak Ovi. Saya juga nggak sabar pengen tahu nih gitu. Sebenarnya saya pengen tahu semua proses kreatif di balik buku-buku yang terbit di Stiletto. Dan semoga harapannya nanti di Stiletto Indie Book, Stiletto Book di grup gitu kita sering membuka ruang-ruang diskusi seperti ini agar penulis-penulis juga mendapatkan banyak inspirasi dari penulis lainnya gitu. Jadi saling menularkan semangat, saling menularkan inspirasi buat teman-teman yang lainnya. Oke, teman-teman semuanya, selamat
selamat apa ya? Selamat berdiskusi. Nanti kalau ada yang mau tanya, tadi sudah disampaikan oleh Desi, rules-nya seperti apa, bisa langsung disampaikan di chat box atau nanti bisa langsung open mic gitu. Selamat berdiskusi teman-teman semuanya. Jangan lupa pantengin sampai akhir. Nanti juga ada giveaway dari buku Mbak Ovi ini. Selamat bersenang-senang, selamat berdiskusi semuanya. Silahkan Desi. Mbak Ovi kok nggak ada suaranya? Semangat ya Mbak Ovi. Terima kasih Bu. Oke, Mbak. Terima kasih Mbak Dewi sambutannya. Ini Mbak Wiwi sepertinya sudah bergabung. Halo Mbak Wiwi, selamat datang. Terima kasih. Iya. Semoga ikut sampai akhir ya Mbak. Di akhir. Insya Allah. Kak Olivia yang lagi UAS, semangat. Tetap ikut dengerin ini ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ini nanti akan ada giveaway seperti yang udah disampaikan oleh Bu Herlina tadi di akhir acara nanti. Jadi nanti Kak Ovi akan membagikan apa ya, pertanyaan ya Kak Ovi. Nanti buat yang mau jawab ditunggu di akhir challenge, ditunggu di akhir acara untuk penentuan pemenangnya. Oke? Kalau gitu kita langsung aja atau Kak Ovi mau memberikan sedikit sambutan sebelum kita lanjut? Monggo. Ya, saya mau sapa dulu, ada sahabat saya Wiwi Subandiah. Beliau pendiri Alam Riang ya. Sebuah wadah untuk anak-anak di Jombang. Ada perpustakaannya juga, ada aktiviti untuk anak-anak, penggerak literasi lah yang jelas beliau ini ya. Alam Riang. Terus juga ada pemuda berkarya, beliau juga seorang mentor untuk anak-anak muda di wilayah Jombang dan sekitarnya, bahkan sudah menjadi role model di Jawa Timur gitu ya. Wow. Nama udaranya Win Subandi. Dulu kami sama-sama di media broadcaster di Surabaya. Selamat datang. Terus juga tentunya teman-teman penulis-penulis ya, di sini saya lihat nama-nama yang udah kondang banget di komunitas stil itu. Kak Ani, apa kabar? Kapan ke Makassar lagi Kak Ani? Terus juga Kak Ika juga pasti ya, terus juga Olivia, kondang banget nih. Dan teman-teman semua yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya saya makasih banget untuk Bu Herlina. Saya lebih suka manggil Kak karena masih muda, kelihatan masih muda. Jadi saya panggilnya Kak aja. Apalagi juga kalau kita bicara dunia digital ya, apalagi buku yang tadi disebutkan sama Kak Herlina itu tantangannya sekarang luar biasa. Kita berkompetisi dengan e-book ya, yang semarak banget suasana kayaknya itu. Kalau saya buka timeline tuh banyak banget buku-buku yang terbit gitu ya. Nah, tapi kita juga tetap optimis bahwa buku dalam versi cetak itu masih ada segmennya gitu. Apalagi yang suka dengan hal-hal nostalgik gitu ya, memorabilia gitu. Dan artinya kita tetap juga harus touch ke zilenial, milenial gitu, yang memang mereka mayoritas pengguna digital platform. Ya, itu sih pembukaan dari saya ya. Kita bisa sambil ngobrol aja. Okay. Saya juga siapkan beberapa ilustrasi sebetulnya ya. Nggak terlalu banyak tulisan karena kita bicara buku yang itu memang isinya tulisan semua. Jadi di forum ini kita lebih banyak visualisasi aja. Yang memang visualisasi itu jadi salah satu konsep novel buku pertama saya ya. Ilustrasi itu menurut saya sesuatu yang penting banget dalam cetak buku karena itu membantu pembaca untuk punya bayangan lah ya di luar yang kita tidak bisa ungkapkan dalam kata-kata. Jadi ilustrasi itu menurut saya juga jadi sesuatu yang penting ketika mengkonsep buku ini gitu. Oke. Terima kasih Kak Ovi sambutannya. Nah, kita langsung mulai aja sesi bedah buku pagi menjelang siang ini. Ini kan buku Segitiga Tak Bertitik Temu ini udah terbit sejak November tahun lalu ya Kak Ovi? Nah, iya betul.
sampai detik ini tuh sudah terjual 400 eksemplar dan ada kemungkinan sampai akhir tahun ini mungkin bisa tembus 560 eksemplar gitu, 500-600 eksemplar gitu. Amin, amin. Nah, ini tuh apa peran promosinya Kak Ovi kan pakai Bookstagram ya. Nah, Bookstagram Ya, ini penting banget buat promosi, buat menjaring pembaca-pembaca. Nah, Kak Ovi nanti mau sharing tentang hal ini di akhir sesi diskusi kita ya. Jadi pantengin juga kalau buat penulis-penulis yang mau tahu rahasia Kak Ovi tentang itu. Nah, dari situ Kak Ovi kan udah banyak banget tuh review yang masuk dari Bookstagram lah, dari pembaca yang tahu Kak Ovi sendiri gitu. Nah, dari banyaknya review itu ada yang positif, tentu aja ada yang negatif dong Kak. Iya nggak? Nah, kalau yang positif itu jelas banget memotivasi dan apa ya, ya udah mengangkat ini banget lah gitu. Kalau yang negatif Kak, bisa cerita nggak Kak Ovi? Menghandle-nya gimana, terus menanggapinya gimana gitu, gimana? Oke. Jadi pada saat kita memutuskan untuk mempublish sebuah buku, itu artinya kita udah siap untuk mendapat respon dari siapapun itu, gitu ya. Pasti kalau kita nerbitin buku makin banyak yang baca makin seneng ya. Dan konsekuensinya itu pasti ada feedback, pasti ada tanggapan dari mereka yang mendapatkan karya kita, gitu, respon karya kita. Karena saya seorang marketer juga, jadi buat kami para marketer itu lebih baik dapat respon itu bentuknya kritikan atau negatif ya, kalau tadi bahasanya Kak Desi negatif, daripada nggak dapat respon sama sekali. Karena artinya apa yang kita publish itu mendapatkan respon ya, mendapatkan awareness gitu. Itu sudah langkah yang sangat sangat baik kalau dari sisi marketing. Nah, kita ketika kita udah hidup di dunia digital, di situ itu kan keterbukaan ya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita betul-betul tutupi pada saat kita sudah mempublish sesuatu. Dan di Instagram saya misalnya, apapun komentar itu kan mereka udah nge-tag ya. Jadi walaupun nggak masuk di feed, tapi sudah di-tag itu sudah dibaca orang. Dan saya anggap ketika ada yang mengkritik tulisan saya, itu saya anggap masukan untuk kan karya ini nggak berhenti gitu ya. Untuk berikutnya supaya saya bisa dapat insight baru gitu ya, insight baru. Terus juga saya juga merasa karena feedback itu dari sudut pandang dia, artinya saya tetap melihat bahwa pembaca itu membaca sesuai dengan apa yang dia pahami gitu. Nah, yang menarik ketika kita bermaksud A misalnya ya, ketika menulis bermaksud A, tetapi feedbacknya itu ternyata Z gitu, beda gitu dengan yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita, ternyata ada ya yang orang menginterpretasikan demikian. Walaupun maksud penulis itu maksud saya tidak begitu gitu ya. Jadi saya lebih suka menganggapnya itu sebagai feedback ya. Feedback menganggapnya sebagai sudut pandang lain gitu. Kalaupun misalnya diartikan negatif ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bagi saya itu adalah apapun itu feedback. Bahkan kalau misalnya ada yang memuji tulisan misalnya, memuji tulisan, saya lebih menghargai jika itu disertai dengan alasannya ya, apa yang bikin bagus gitu, sehingga itu lebih bermanfaat buat saya ketika saya menyiapkan untuk karya-karya yang lain. Dan sebetulnya buku ini, serial ini bukan karya pertama ya. Serial saya yang pertama itu jauh sebelum ini, itu pada saat saya masih kuliah ya, serial Tiamo. Nah, kenapa memutuskan untuk yang dibuat buku ini duluan? Ya karena rentang generasi yang sudah jauh, terus juga dokumentasinya itu sangat-sangat menantang ya ketika saya harus ngumpulin lagi tulisan, karena saya sempat pindah-pindah, terus juga kondisi rumah itu tidak memungkinkan untuk saya mengkolek semua buku. Bahkan yang menarik, saya dapat koleksi buku tulisan saya itu dari pembaca. Dari pembaca saya. Kak. Ya betul, dari pembaca. Dia sekarang tinggal di Melbourne. Dia pembaca saya. Dia dulu anak Jombang ya, anak Jombang. Dia sangat cerdas. Dia sekarang sudah menjadi guru besar lah di salah satu kampus. Itu dia
karena tahu kegelisahan saya, wah saya nggak dapat tuh. Dia akhirnya di DM di Instagram mau mengirimkan koleksinya dia. Jadi koleksinya dia. Ini dia kirim dari Jombang. Ini dari tulisan saya yang lama-lama nih. Itu bentuk clipping gitu ya, Kak? Iya, betul. Jadi dia mengkolek tulisan saya, terus dia kirimkan ke saya. Terus dia pesan, ini harus dibukukan juga ya, Kak ya. Gitu. Wow. Jadi proyeknya akan sangat panjang gitu. Proyeknya sangat panjang. Namun saya menyadari bahwa tulisan itu kan udah lama banget ya. Jadi selain saya menjaga originalitas buku tulisan itu, tapi saya juga harus lihat dong, ini kan sudah bukan era koran gitu ya. Yang diterbitkan seminggu sekali, yang pembacanya itu minggu lalu apa ya ceritanya, nggak mungkin dia akan bongkar korannya yang minggu lalu, kecuali dia benar-benar pembaca kita dan ngeliping kayak teman saya ini. Pasti kita punya tugas untuk merecall lah 1 atau 2 kalimat, merefresh lagi minggu lalu bahas tentang apa gitu ya. Nah, kalau kita sudah bentuk dalam buku itu tidak memungkinkan kita terlalu terjadi pengulangan-pengulangan, sehingga pada saat nerbitin buku ini itu sebetulnya ada 110-an series ya, 110-an episode itu saya mampatkan. Jadi ini yang buku pertama menjadi 31 episode. Jadi ada beberapa episode yang harus saya hilangkan, terpaksa harus saya pilih-pilih lagi. Di sisi lain juga nggak ketemu dokumentasinya. Itu dokumentasinya ada di Stikosa ya, kampus di UNER. Dan itu nggak boleh diambil, nggak boleh dipinjem dokumentasinya itu. Jadi harus difoto gitu ya, difoto gitu terus diketik ulang. Jadi saya kumpulkan kayak begini nih. Oh, ya jadi itu hasil print foto yang di perpus itu. Ya, di foto. Dan itu saya tuh ada beberapa anak mahasiswa yang memang saya minta bantuan mereka gitu. Mereka kan tinggal di mes, ya, anak basket, klub basket di Surabaya lah. Anak-anak Ubaya itu deket dengan saya, terus ayo bikin project gitu kan. Saya waktu itu sudah ada di Semarang, jadi tolong dokumentasikan ini. Jadi dia motretin, dia ngetikin ulang karena memang udah ada aplikasi PDF pindah convert ke Word ya, tapi kan di tahun itu belum terlalu populer ya. Jadi dia harus mengetik ulang gitu, dia ketik ulang. Dan sebagian besar dokumentasi itu yang bentuknya itu koran yang masih saya miliki, yang masih saya simpan itu dibuang ke tempat sampah sama pemungut sampah karena dia tinggal di mes ya, nggak ngerti itu si pemungut sampah dikira sampah jadi dibuang. Jadi ceritanya itu benar-benar inilah ya, perjuangan untuk menjadi buku itu panjang gitu saat makanya itu tertunda dan lain-lain ya. Jadi kalau kita bicara soal feedback itu, saya tetap menghargai mereka yang mungkin pemikirannya ya atau interpretasinya dia terhadap tulisan saya tidak seperti yang saya harapkan. Tapi saya tetap seneng sih karena oh gitu ya, ternyata dia punya pandangan lain gitu sih. Iya, benar. Berarti apa namanya? Kalau punya karya harus siap sama feedback-nya apapun bentuknya itu ya. Gambari anu kok kan di anu. Jadi sebenarnya ada yang bocor ya, Ovi. Iya. Oke, udah ya. Ini sebenarnya apa yang udah disampaikan Kak Ovi tadi kita pernah bicarakan dulu waktu kita live Instagram ya Kak? Iya, betul. Bulan Februari kalau nggak salah, bulan Februari tanggal 12. Nah, tapi buat merecall lagi, buat teman-teman yang belum nonton juga itu IG Live itu, kita mulai dari awal lagi Kak. Gimana lahirnya buku Segitiga Tak Bertitik Temu ini. Jadi awalnya itu kan tadi udah sedikit disampaikan dari perjuangannya dari mengolek koran-koran yang ada itu sampai ngetik ulang sampai ini. Nah, ini balik ke belakang lagi sebelum diterbitkan di Surabaya Post. Itu ceritanya gimana, Kak? Oke, baik. Jadi saya dulu kan
salah satu member Kropel, namanya Kropel, Kronik Pelajar. Jadi dia itu kumpulan komunitas anak-anak sekolah yang masih SMA untuk jadi reporter pelajar. Jadi awalnya gitu. Ada kakak kelas saya yang menjadi ketuanya. Saya di SMA 7 Surabaya. Saya selalu turun angkot itu dia turun duluan di kantor Surabaya Pos. Jadi saya selalu, wah kakak ini kok ngapain dia turun di situ? Usut ternyata dia anggotanya, membernya. Satu ketika ada teman SMP saya yang ngajakin gitu, ikut yuk di sini. Oh ternyata dia juga gabung. Malah teman saya ngajakin itu dia jadi nggak aktif, saya yang jadi aktif. Sebetulnya keinginan menulis sudah sejak SMP, tapi saya gagal ngirimin tulisan ke majalah sekolah, itu nggak diterima lah. Tulisan saya yang pertama itu liputan, karena memang dulu kami diajarin untuk meliput hal-hal yang menarik di sekolah ya, mulai bikin liputan laporan khusus, event-event gitu, berkelompok awalnya gitu kan 3 orang. Lalu saya memberanikan diri untuk menulis fiksi yang pertama. Waktu itu fiksi yang pertama cerpen ya, judulnya Puring. Jadi fiksi yang setiap judulnya itu nama orang, dan itu saya mempelopori saat itu harus nama orang gitu. Jadi ada pembeda lah ya dibandingkan cerpen-cerpen yang lain. Nah dari situlah saya mulai bisa ngerasain flow-nya, menulis tuh sense-nya kayak begini ya gitu. Mulai solo lah ya, menulis solo, dan itu fiksi bentuknya. Sementara sebelum-sebelumnya itu bentuknya liputan-liputan. Nah terus dari situ pembina saya almarhum Kak Heri Priyono itu saya tulis namanya juga di cover belakang buku saya ya. Kalau ini saya sudah siapkan materi presentasi saya itu, jadi di cover belakang itu kakak-kakak sekalian ada nama 3 orang ya. Semua ini udah almarhum, semua sahabat-sahabat saya, dan mereka sangat berpengaruh dalam proses saya mencintai dunia tulis menulis ya. Ada Kak Heri Priyono, ini adalah pembimbing saya, beliau yang merasa anak ini perlu dikasih ruang untuk lebih berkreasi gitu. Nah, salah satu inisiatif saya waktu itu ya cerpen itu, rubrik cerpen yang harus nama orang gitu ketika nerbitin. Karena mau bikin rubrik baru maka harus ada yang mempelopori. Saya waktu itu pelopori nulis, kemudian di stimulan teman-teman anggota yang lain. Kemudian yang kedua, sahabat saya lain itu adalah Kak Arif Rahman. Beliau ini cerdas luar biasa. Beliau terakhir berkarir di Tribun Kaltim ya, di surat kabar Tribun Kaltim sebelum tutup usia. Beliau sudah menerbitkan bukunya terbit sesudah beliau meninggal. Itu kumpulan kontemplasi gitu, judulnya Rehat ya. Ininya apa? Rubriknya namanya Rehat. Itu bukunya isinya luar biasa sekali tentang bagaimana dia memang kecerdasan dia dan pengetahuan dia yang luar biasa. Kalau saya nyebut dia tuh kakak yang kamus berjalan. Dia cerdas sekali orangnya. Pengetahuannya di dunia musik, di dunia sastra itu sangat luas. Kemudian yang ketiga rekan saya, beliau ini ketua Kabiru Transmedia Jawa Timur ya, Niko Leopold. Dia juga sudah tutup usia. Ini sangat berperan sekali dalam saya berproses mencintai dunia jurnalis gitu. Nama-namanya saya tuliskan di cover belakang buku saya gitu. Jadi sebetulnya ada spirit lain ya, menerbitkan buku itu kita nggak bisa bicara bisnis murni gitu ya. Karena sampai mentor saya seorang penulis juga, Ibu Amelia di Surabaya, beliau ini coach saya ya lah, salah satu coach saya. Itu dia bilang menerbitkan buku itu bisnis gila dia mengatakan ekstrimnya gila, karena kalau nggak ada passion di dalam diri, kalau kita orientasinya adalah murni bisnis itu nggak akan dapat, karena ya itulah ya seperti yang tadi dikatakan Kak Erlina di speech-nya, bisnis buku itu nggak gampang gitu, apalagi sekarang eranya udah noise-nya sangat kuat ya. Jadi seperti itu sih Kak Desi. Terus biar gimana bisa dipilih untuk diseleksi atau itu memang dipilih? Nah itu baru sampai ini ya, sampai di Tiamonya ya. Setelah itu membuat serial Tiamo. Saya membuat serial Tiamo ya. Jadi ini koran-korannya ya, koran-korannya gitu kan, ini serial Tiamo. Tadi mau saya dokumentasiin di PPT, masih belum keburu, jadi saya tulis aja ilustrasinya. Jadi ini jadi rubrik sendiri gitu ya. Ini rubriknya judul suplemen korannya itu Tiamo. Jadi
ketika orang langganan surat kabar Surabaya Pos setiap hari Minggu itu dia akan dapat suplemen tambahan yang judul suplemennya itu memang ya mau yang itu mewakili serialnya gitu ya, mewakili serialnya. Dan ini tahun berapa nih? 2001. 2001. Sudah berabad-abad yang lalu gitu ya. Berabad-abad yang lalu, dan beberapa teman saya malah udah mendahului saya lah ya, selain yang saya sebutkan 3 orang itu. Dan dari situ saya punya segmen pasar sendiri. Jadi hampir tiap bulan itu saya keliling sekolah untuk ngasih jurnalistik gitu ya, sharing ke sekolah-sekolah gitu di zaman itu gitu. Karena memang nggak ada Zooming meeting begini, jadi kita keliling-keliling roadshow gitu ke sekolah-sekolah. Dan pada saat koran itu ya kita tahu ya, bisnis surat kabar itu berdinamis ya. Surabaya Pos kita tahu dalam sejarahnya terdisruptif oleh Jawa Pos yang sudah lebih modern dan lain-lain. Akhirnya koran itu tidak terbit, kemudian berubah jadi pemilik yang lain. Nah, pada saat pemilik yang lain itu ada seorang editor yang tertarik untuk ngajakin saya lagi, Pi, bikin lagi dong ini serial lagi. Nah, disitulah saya tertantang untuk, ini kayaknya saya harus bikin tokoh karakternya cowok nih. Karena serial Tiamo itu sangat diidentikan dengan diri saya gitu. Karena karakter utamanya perempuan kan? Ya, cewek dan ciri-ciri fisiknya tuh mirip saya gitu kan. Terus circle karakternya juga itu kan gengmu itu, teman-teman kampusmu gitu. Jadi udah ketahuan banget. Nah, karena saya sudah mengklaim diri saya sebagai penulis saat itu, saya nggak terima lah dibilang gitu. Kayaknya kok cuma sekedar nulis ceritamu doang. Jadi saya mulai menempatkan diri Muri sebagai penulis yang menurut saya penulis itu perannya pertama sebagai penulis skenario pasti ya. Kedua, dia berperan sebagai sutradara karena dia yang nentuin ini karakter mau diapain, dimatiin kah, dianiaya kah, atau dia dibuat dead inside kah atau apa, itu dia yang menentukan gitu. Terus dia juga seorang produser. Kalau dalam hal ini menulis indie itu ya jelas kita juga berperan sebagai produser juga gitu kan. Nah, dan sekarang bahkan nulis mayor pun saya dengar juga penulis juga punya kewajiban untuk inilah ya, mempromosikan dan lain-lain. Mentalnya udah harus sebagai mental seorang produser. Karena itulah saya benar-benar mencoba mendalami karakter baru gitu, yang benar-benar ini sosok yang keluar dari circle saya. Walaupun bagaimanapun juga karakter yang dibuat oleh penulis itu pasti ada elemen dia masuk ke dalam karakter tersebut. Apakah dia seorang kakek-kakek, apakah dia seorang penjahat, antagonis, seorang yang bagaimanapun, seorang yang sangat mulia sekalipun, itu pasti ada elemen diri penulis masuk ke dalam situ gitu ya. Jadi nggak murni betul-betul itu karakter yang sangat-sangat imajinatif, tapi pasti ada dirinya yang minimal dari sudut pandang penulis itu masuk ke dalam karakter itu. Maka terbentuklah karakter cowok ini. Kemudian saya membayangkan dia hidup di tengah lingkungan yang seperti apa, konflik awalnya apa, kemudian circle-nya dia siapa aja, itu sudah tergambar, dan karena sudah ada dalam pikiran, maka kita perlu menuangkannya dalam tulisan, karena itu tulisan itu kan tools ya, perangkat yang membantu kita untuk pola pikir kita supaya lebih terstruktur. Jadi semuanya saya tulis, dan sejak di surat kabar pun udah ada ya, itu saya dapat feedback dari pembaca, ada like and dislike, ternyata itu mereka suka gitu ya. Dan itu sudah sejak versi koran sudah ada Kak. Jadi ini kayak gitu. Sejak versi koran udah ada nih. Jadi ada nih, dulu jadi namanya karakternya juga udah ada sudah ya? Ada dulu, itu udah disebutin like and dislike-nya kayak apa gitu, sudah ada versi korannya. Dari sini berubah ke yang kanan ini kan sudah jadi. Dan dulu tuh likes and dislikes itu ini banget ya, buat anak-anak tuh lagi ngehits banget gitu loh. Iya betul. Suruh kan dulu nulis biodata ada itunya ya gitu. Betul. Dan sebetulnya millennials atau generasi muda itu ya punya karakter dasar yang sama lah ya. Cuman medianya yang beda. Dulu kita pakai diare, buku yang diputar berkeliling gitu ya. Terus mulai ada digital media, kita punya Friendster. Isinya juga biodata sih sebetulnya kan, untuk ajang untuk narsis gitu, ajang untuk nunjukin panggung gitu, bahwa saya itu orangnya kayak gini loh gitu. Jadi
karakter itu karena dan setelah menulis buku ini akhirnya saya menetapkan majornya ya apa, saya kan seorang coach juga, jadi saya sertifikat coach itu kan perlu ada penjurusan gitu ya, kamu lebih cenderung kemana gitu. Tadinya saya self development doang gitu karena itu luas gitu. Akhirnya saya mencoba untuk setelah karena saya mengambil karakter coach ya, jadi itu menulis itu sebuah proses dalam diri kita juga yang relate dengan hal-hal yang lain dalam hidup kita. Misalnya kita orang tua, itu pasti akan berfungsi lah. Bagaimana proses kita menulis itu berguna juga peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai karyawan. Dan penulis kan harus kaya dengan inspirasi ya. Jadi sisi-sisi kehidupan yang lain itu pasti akan harus juga. Jadi terus saya mau cerita juga ini Kak Desi, bahwa tadi saya sebutkan itu kan buku itu ada 100 lebih edisi ya. Ini saya nggak semua kayak judul-judul ini nggak saya masukkan nih ke buku gitu, karena ini saya buang-buang, udah nggak saya masukkan lagi. Itu kenapa Kak? Ya. Karena ya itu ya buat kepentingan ada benang merah dalam ya ini kepentingan untuk lebih mapat lah ceritanya. Itu pun ada juga pembaca yang menganggap nggak perlu nih ada beberapa edisi nggak penting. Jadi saya rasa kita mulai kalau saya itu kan angkatan lupus ya. Teman-teman di sini juga inilah ya, sebagian ada yang angkatan lupus. Saya juga mau sapa nih, halo Kak Andrean. Halo Kak Andrean. Saya itu angkatan lupus ya, jadi Hilman Hariwijaya itu sangat mempengaruhi bagaimana saya bertutur, karena dia sangat lepas gitu ya, flow dalam menulis tulisannya itu, dia nggak baku gitu ya bahasa saat itu. Dan angkatan dia yang lain kayak Sarah Zetira ZR, kemudian Bubin Lantang Golagong yang sekarang masih eksis menulis Kak Golagong, itu juga mempengaruhi saya gitu ya, bagaimana serial saat itu sangat hits. Jadi kan dulu majalah yang terbit 2 mingguan, Hai Gadis, kawanku juga punya serial Nana saat itu, pas barengan dengan Tiamu juga ada saat itu ya. Jadi serial menjadi konsumsi yang familiar di era waktu itu. Nah di era sekarang rupanya mereka masih berpikir ini novel gitu. Apa sih bedanya novel sama serial gitu kan? Kalau novel itu konflik utamanya sampai dengan akhir nyambung gitu ya. Maksudnya kalau kita baca di tengah-tengah dia akan kehilangan babak atau adegan gitu ya. Dia akan pasti ada scene yang hilang gitu. Tapi kalau serial mau memulai dari yang manapun tuh bisa, karena dalam satu episode ada satu konflik yang selesai, tapi masih ada benang merah yang menyambungkan ke episode yang lain gitu. Jadi kalau versi saya, serial itu kumpulan cerpen yang diperankan oleh tokoh yang sama. Namun ada benang merah konfliknya gitu dari awal sampai akhir gitu. Itu sih yang membedakan. Jadi feedback dari anak-anak zilenial terutama ya, itu tokohnya ternyata banyak banget ya. Jadi saya membayangkan dalam suatu komunitas sekolah yang sangat crowd ya, itu kan kita bertemu dengan begitu banyak orang gitu. Satu kelas aja isinya 40 lebih, apalagi sekolah swasta gitu ya. Yeah. Kalau sekarang kan sudah marak private school yang satu kelas isinya 10, yang satu kelas isinya 15. Jadi sekolah itu udah segmented banget kalau sekarang. Gitu. Banyak sekolah menawarkan layanan pendidikan segmented. Tapi kalau zaman dulu itu saya ya, di lingkungan saya itu dalam sekolah itu kayak kita di tengah-tengah lapangan dengan begitu kerumunan banyak orang. Jadi banyak sekali wajah-wajah yang kita temui, banyak sekali karakter-karakter yang berinteraksi dengan kita. Apakah itu berhasil dekat dengan kita atau tidak? Itulah problem remaja pada saat itu gitu. Nah, itulah yang berusaha untuk ditampilkan juga dalam serial ini, bahwa sebagai seorang siswa dia ketemu dengan beberapa orang, dan apalagi karakter Jilai ini kan dia seorang yang aktif gitu ya, bergaul, gampang diterima, sehingga dia punya sisi-sisi kehidupan, beberapa sisi kehidupan, bukan hanya sekolah dan rumah saja, tapi dia juga punya teman les, dia juga punya teman di sekolah pun dia kategorikan, ini teman gaulku OSIS, ini teman-teman komunitasku, ini temanku yang benar-benar untuk main gitu ya. Jadi itu yang berusaha diilustrasikan. Namun sepertinya ada pembaca yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan karakter yang itu
sudah berhenti di tengah-tengah, nggak muncul lagi gitu ya. Misalnya kayak karakter Helga gitu ya. Ya. Kok karakternya sudah nggak ada sih, kayak Hilang. hilang gitu aja gitu. Padahal maksud saya ya ini wajar kalau memang ada yang pembaca yang seperti itu gitu. Oh ternyata ada yang mengharapkan karakter ini muncul lagi gitu. Itu dia maksudnya adalah semakin menegaskan bahwa seorang Jila ini dia nggak begitu into gitu, nggak begitu akan selaras dengan cewek yang usianya ada di bawah dia gitu. Karena menurut dia itu adikku banget gitu. Maka perlu dimunculkan sosok si Helga ini untuk mengkonfirmasi bahwa dia adalah cowok yang cocoknya itu sama cewek yang pemikirannya udah ke depan gitu. Pemikirannya udah lebih kompleks, nggak sekedar mikir naksir-naksiran, aku pakai baju apa hari ini, aku salah tingkah karena ketemu si ini, tapi lebih pada apa sih kamu, tujuan hidup kamu, apa hal yang kompleks yang kamu temuin gitu, lebih seperti itu, sehingga perlu bridging karakter Helga ini gitu, sehingga pada saat dia nggak muncul lagi ternyata ada pembaca yang, Mbak kenapa nggak muncul lagi ini karakternya gitu. Jadi seru sih gitu sih, Kak. Oh gitu ya, oke. Nah, apa namanya itu tuh jawabannya Mbak Ovi sebenarnya udah menjawab banyak pertanyaanku sih Mbak. Cuma ya kita ini lagi ya, kita perluas lagi. Terus kalau dulu di koran itu nama judulnya Jila apa Mbak? Jila Jil itu Jila tadi. Jil, Jila iya. Jil. Terus kenapa Mbak kok dalam buku Mbak Ovi mengubahnya jadi segitiga tak berdiri temu? Oke. Tulisan serialnya tetap ada ya di Iya, pojokan serial ya. Jila. Oke. Kenapa? Karena pada saat itu XX1 itu jual permen mereknya Jila. Jadi perlu saya kasih tambahan Jil di belakangnya sebagai panggilannya dia gitu kan. Ada, wah ini nanti dikira merek permen nih, nggak asik kan gitu kan. Itu pada saat itu. Tapi sekarang saya kembalikan lagi ke asalnya dia, memang panggilannya dia sudah Jila, dan itu membuat simpel aja sih, nggak terlalu banyak hal yang harus dimasukkan kepada di dalam pikiran pembaca. Kenapa dipilihnya segitiga tak berdiri temu? Karena ini ada simbol-simbol ya. Saya di sini mencoba bermain simbol-simbol gitu. Jadi cover ya, kalau kita bisa bicara cover gitu, ada cover belakang, ada cover depan. Nah, ini ada lambang segitiga kalau diperhatikan di covernya. Jadi kalau di covernya itu kan ada lambang segitiga ya. Ini versi yang nggak ada judul tulisannya, jadi lebih jelas kelihatan. Jadi ada lambang segitiga gitu, terus ada lambang lingkaran. Itu lari lagi. Ada lambang lingkaran juga. Nah ini di tempelan meja belajarnya dia ditempel juga. Ini sebetulnya segitiga itu menurut Jila ini adalah segitiga keseimbangan gitu ya. Jadi di sini Tuhan, dia, dan lingkungan atau nature gitu. Ini ada di salah satu episode yang nanti jadi kuis ya, di episode apa lambang ini gitu. Tuh, yang jadi udah baca salah satu kuis episode apa. Nah, terus Mbak? Iya. Terus ada lingkaran. Nah, lingkaran ini simbol temannya yang lain gitu, yang dia bilang aku tuh hidupku berkutat di masalah-masalah itu terus, lingkaran gitu. Jadi ada salah satu episode yang isinya itu dialog. Jadi versi aslinya itu Kak Lucy murni dialog. Jadi nggak ada penjelasan. Ada ini enggak. Benar-benar dialog tag ya. Itu benar-benar semua dari awal sampai akhir dialog. Sebetulnya saya sangat terinspirasi selain dari Hilman Lupus itu juga dari Kak Seno Gumira ya, beliau keren banget lah. Walaupun masih jauh lah dibanding beliau ya, mereka memang sudah sastrawan banget. Terus ada edisi cerpennya beliau tuh yang isinya cuma percakapan. Terus ada cerpennya beliau itu yang isinya adegan dua orang laki-laki yang sedang ngobrol di kafe gitu ya. Itu sudah jadi satu cerpen. Nah itu yang menginspirasi saya juga di episode yang Coffee Break with Awe gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi kenapa dipilih segitiga? Itu salah pertama karena ini prinsip hidupnya tokoh Jila. Kedua, segitiga itu kan lambang cinta yang nggak imbang gitu ya. Maksudnya
cinta itu, hubungan itu kan idealnya dua orang Harus insan gitu. gitu. Tapi ternyata Ya. ada yang nyisip nih satu orang, jadi nggak ketemu titiknya. Oh, gitu. Fenomena itu sering kita temui lah pada saat kita ke sekolah. Gitu sih, Kak. Oke. Terus Kak Ovi, tadi udah disinggung juga ya, gimana Kak Ovi tertantang untuk menuliskan tokoh Jila sebagai seorang cowok. Nah, Kak, bentuk tantangannya buat Kak Ovi itu sebagai waktu menulis Jila ini kategorinya masih cewek kali ya, Kak. Nah, penggunaan istilah cowok, cewek, terus laki-laki, perempuan gitu di dalam novel Segitiga Tak Bertitik Temu ini kan banyak gitu ya. Nah, itu Kak Ovi ininya gimana? Menentukannya. Itu kan masuk dalam apa ya? Masuk dalam kategori penokohan juga Agak kan. agak putus-putus itu Kak Desi itu suaranya tadi. Aduh, oke. Kuulangi lagi ya. Ini apa namanya? Jila itu kan seorang penggunaan istilah cowok, cewek, perempuan, dan laki-laki itu di dalam novelnya Kak Ovi ini, di dalam Segitiga Tak Bertitik Temu ini kan ada ya. Nah, itu merupakan bagian dari penokohan. Nah, Kak Ovi ini me, 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 apa ya? Menentukannya gimana gitu, Kak? Sorry tadi putus Mbak, serius saya nggak terlalu dengar kalimat lengkapnya, takut salah mengartikan. Iya. Menentukan penokohan gimana? Menentukan penokohannya gimana. Jila itu lebih menggunakan istilah cowok daripada laki-laki, terus cewek daripada perempuan gitu-gitu, Mbak. Penggunaan Oh gaya gitu, bahasa. maksudnya masuk ke dalam karakternya gitu ya? Iya, benar. Oke. Jadi terus terang waktu sekolah saya itu teman dekat saya itu cewek, tapi circle saya itu banyak cowok. Nggak tahu kenapa ya. Pokoknya kalau saya jalan ke mall apa itu tuh ya teman-teman saya kebanyakan cowok gitu waktu sekolah. Tapi kalau yang teman deket, sahabat banget tuh cewek gitu. Jadi dan saya kan mengobserv mereka ya, maksudnya ngamatin cowok itu kayak apa sih problem yang dia hadapi. Jadi cowok itu kan pride gitu, pride-nya itu number one is pride gitu. Terus juga yang gengsi gitu, terus juga apa namanya kalau dia deket dengan sesama cowok itu sudah naluri persaingan itu sudah saling bergesekan gitu sih di lingkungan saya. Terus mereka juga mikirin hal-hal yang itu sebenarnya nggak penting gitu. Dan sebetulnya cowok itu lebih gossiping daripada cewek. Itu fenomena yang saya dapat pada saat itu ya. Lebih gossiping mereka gitu. Mereka lebih detail dalam membicarakan cowok cewek daripada para cewek. Jadi kalau para cewek itu di lingkungan saya dulu itu ngomongin masalah sesama ceweknya. Jadi masalah inilah apa masalah sesama cewek. Tapi kalau laki-laki itu mereka lebih detail apa namanya memperhatikan teman-teman ceweknya dan kalau bicara bagaimana saya mendalami pasti tokoh itu ada prototipenya lah ya, ada role modelnya gitu. Seorang jelas saya akui dia memang teman saya Wiwi itu tahu. Nah ini sini ya. Dan teman dekat saya yang lain pasti tahu. Ini kok gambarannya kayak ini, tapi pasti nggak murni sepertinya dia gitu 100%. Pasti ada kepentingan untuk kepentingan fiksinya gitu, kepentingan cerita dalam konflik yang sudah ditawarkan di dalam kisah itu. Misalnya tokoh ini dia nggak cerai dengan orang tuanya, enggak gitu. Bahwa dia punya adik banyak, ya betul. Terus juga dia punya konflik yang mirip dengan yang dihadapi Gila, itu betul. Tapi nggak yang murni 100%. Bahwa kadang ada penggabungan konflik gitu ya. Bahwa saya punya teman yang bercerai dari orang tuanya dan menghadapi konflik yang hampir sama. Jadi mengkombinasikan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata
kemudian saya meramunya dalam satu tokoh yang bernama Jila ini gitu. Jadi betul ada yang diobservasikan. Bahkan tokoh-tokoh yang lain pun kayak Sera gitu ya, kemudian Jihan, kemudian ada tokoh lagi Helga, dan tokoh-tokoh yang kayak Gopung gitu ya, yang dia ketua geng apa di kelas sekolahnya, itu benar-benar memang prototipe dalam kehidupan sehari-harinya itu ada yang karakter kayak gitu yang saya temui. Nah, itu apa pemilihan karakternya tuh Kak Ovi nulisnya sebelum serial Jila ini ditulis atau sambil jalan, Kak? Ya, begitulah menariknya proses menulis itu ya. Kadang kita udah menyiapkan apa yang ada dalam pikiran kita, tapi pada saat kita menulis itu pasti ada hal-hal baru yang kita dapatkan, yang terkonek pikiran dengan tangan kita menulis gitu. Jadi pasti kombinasi ya. Saya sudah punya konsep dalam pikiran, tapi ketika dituangkan itu ada aliran-aliran baru yang masuk ke dalam tulisan-tulisan itu. Masuk juga pada saat penentuan karakternya. Oke. Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya yang sempat tadi ke skip Kak Ovi nggak dengar karena putus-putus tadi, Kak. Ya. Itu ada penggunaan istilah cowok dan laki-laki. Pemilihan diksi. Nah, itu pemilihan diksinya boleh diceritain nggak? Kenapa Kak Ovi memilih itu dan melakukan itu di buku ini, di serial ini? Okay. Jadi menarik ya, memang karena laki-laki itu adalah makhluk menarik lah menurut pandangan saya gitu. Kita diciptakan berbeda, jadi buat saya pasti berbeda lah. Kalaupun kesetaraan itu ya pasti berarti kesetaraan hak, kesetaraan perlakuan hukum dan lain. Tapi kalau dua makhluk ini itu sudah jelas beda lah ya antara perempuan dan laki-laki. Hormonnya aja udah beda. Nah, kenapa laki-laki, kenapa cowok? Ini ada pembaca-pembaca yang juga menggarisbawahi itu gitu, terutama para cowok itu sendiri gitu. Ternyata responnya juga dari teman-teman pembaca cowok. Iya sih memang. Jadi cowok itu kan identik dengan masih teenage gitu ya, pemikiran yang masih kanak-kanak, walaupun ada istilah boys will be boys. Mau seumur berapapun kamu, itu juga kamu akan pasti ada inner childmu yang tersimpan gitu kan. Nah, diksi ini sengaja dibedakan karena saya mengobservasi para lelaki ini, mereka punya misi dalam dirinya untuk aku tuh harus segera tampak dewa, harus lebih dewasa gitu, harus pada saatnya nanti akan harus jadi laki-laki. Itu menjadi sesuatu misi yang tidak tertulis di antara para pria-pria ini gitu. Dan mereka juga ada keinginan untuk aku harus lebih daripada perempuan gitu. Dalam hal misalnya uang jajan aja yang bayarin cowoknya dulu. Nah, itu tuh kayak aturan-aturan tidak tertulis yang sudah menjadi hal yang dalam pergaulan anak muda itu pasti berlaku. Itu menjadi problem lah buat mereka. Nah, ini sengaja saya munculkan karena ini juga sebagai pesan juga, karena pembacanya itu saya lihat juga teenage ya, sebetulnya ya early worker sampai umur di bawah 30 tahunan lah. Itu mereka selalu pasti punya problem itu gitu. Bahwa kalau laki-laki itu dia akan lebih memunculkan dirinya sebagai seorang yang gentleman gitu, bertanggung jawab gitu. Ya gitu, megangin pintu mobil kalau pas cewek itu mau masuk, atau minimal megangin pintu lift pintu inilah ya kantor gitu ya, atau pintu sekolah kelas gitu. Baru kemudian dia membiarkan yang perempuan masuk. Ya, habit seperti itu sih sebetulnya yang message yang ingin disampaikan gitu, bahwa ada hal natural yang mesti dimiliki seorang lelaki gitu. Dan di situ Jila belum ini ya, belum sepenuhnya belum merasa menjadi seorang, betul. Iya. Betul. Jadi remaja lelaki idealnya punya role model, dan idealnya itu adalah ayahnya sendiri gitu. Nah, pada saat ayahnya sendiri itu goncang gitu ya, sedang punya problem, sedang tiba-tiba ayahnya menjadi juga
juga seperti alay gitu. Tiba-tiba, oh ayahku lebih alay dari aku. Itu sebetulnya benturan keras buat para remaja lelaki ya. Kalau dia sedang mencari jati diri, sementara role modelnya dia juga sedang bermasalah ya. Maka dia mencoba untuk mempertahankan dirinya, mengembalikan idealismenya, cowok itu seperti ini, lelaki itu seperti ini. Dan itu ada dalam satu edisi juga dialognya dia dengan bapaknya, filosofis jadi laki itu yang kayak apa sih gitu. Oke. Terus Kak Ovi, antara serial di koran dan novel yang Segitiga Tak Bertitik Temu ini, itu ada nggak sih perubahan alur atau memang kan di sini maju ya? Nah, itu kalau di serialnya memang harus dibuat maju atau sebenarnya di serial tuh bisa bolak-balik juga kayak di novel, cuma nggak seleluasa dilakukan gitu, Kak. Pengen tahu. Ya, oke. Jadi betul, ada yang mengasih feedback ke saya, para bookstagram itu ya, alurnya maju mundur, betul. Jadi saya itu sebetulnya berusaha ngasih tanggal di setiap edisi, tapi itu tidak memungkinkan nanti menjadi overcorrected. Jadi saya terjebak sendiri dalam tanggal itu dan nggak terlalu urgent. Jadi makanya saya cuman nyebutin 2 kali tanggal ya kalau nggak salah, di awal dan di tengah-tengah itu waktu edisi Ramadan ya. Alurnya itu tidak real pada saat itu. Jadi pada saat saya nulis itu kan tahun 2003, 2000 sampai 2005 ya. Itu nggak real saat itu, pastinya harusnya mundur sebelumnya ya. Tapi itu nggak saya pentingkan menjadi sebuah momen itu di tanggal berapa di setiap edisinya, enggak sih. Jadi tapi masukan buat saya bahwa ada alur maju mundur yang mungkin pembacanya bingung ya, walaupun ada juga yang merasa itu ya kalau agak konsentrasi bacanya sih bisa diikuti dapat sih juga sebenarnya. plotnya bisa. Iya. Terus juga ada yang menarik lagi, ada yang bilang itu sudah ada di kepala saya lupa. Jadi ada yang bilang kalau tidak ada konflik. Jadi konflik itu tidak selalu harus ada yang meninggal gitu ya. Oh gitu, konflik nggak harus ada yang meninggal. Ya tidak harus ada yang meninggal atau ada yang berdarah-darah atau juga harus di KDRT yang gimana gitu kan, atau harus ada yang bertengkar hebat gitu ya, harus sih. Jadi kalau saya coba untuk ngangkat, jadi beberapa hari yang lalu saya menemukan serial yang menarik banget, judulnya itu Normal People ya. Normal People ini kisah anak remaja juga yang dia yang satu Sally Rooney kah, Mbak? Bukan. Normal People judulnya, dia serial Irlandia. Jadi dia penulisnya Sally Rooney. Iya kayaknya, betul, itu diangkat dari novel. Iya. Iya. Itu kan nggak yang konflik bahwa bagaimana gitu ya, tapi itu dalam gitu ya. Ya, pengennya sih seperti itu. Jadi aku punya tahu. Oh ya Kak. Keren banget tuh kebetulannya. Keren banget ternyata Kak. Aduh, keren. Bagus banget. Saya jadi penasaran pengen tahu juga. Jadi kayak slice of life lah ya, slice of life gitu. Kayak Replay 1998. Walaupun ada juga yang bilang, wah ini cerita sekitar 3 tahun itu slice of life nih genrenya gitu genrenya. Ya seperti itu sih sebenarnya yang ingin ditampilkan. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Andrean tuh, boleh saya jawab ya? Oh boleh, silakan. Ya, apakah skrip yang terselip itu di beberapa bab itu apa ya? Oh ya, jadi skrip yang terselip itu sebetulnya itu potongan cerita, potongan dialog yang tidak memungkinkan untuk masuk dalam edisi penuh gitu ya, nggak masuk dalam edisi penuh. Nah, itu sengaja saya keluarkan di versi buku aja, versi serialnya nggak ada. Nah, itu juga ternyata ada yang nanggepin, berharapnya itu tetap ada gitu ya. Itu seakan-akan sebagai penegasan episode-episode yang
yang ada yang scene yang nggak bisa ditampilkan dalam episode itu gitu loh. Jadi kayak apa ya, bonus, kalau nonton serial itu bonus scene lah gitu ya. Ya, saya memang dari kecil itu sudah terbiasa sehari-hari mengkonsumsi serial gitu. Kayak ya yang paling populer lah Friends gitu. Dulu hari Senin itu Who's the Boss gitu ya. Selasa itu Family Ties. Rabu itu Growing Pains. Itu tuh sudah konsumsi sehari-hari. Angkatan 90-an pasti sudah tahu itu. Terus juga dan setelah sudah nggak ada di televisi itu saya sampai cari seriesnya gitu. Sampai cari pernah pas lagi jalan-jalan Malaysia ketemu series season berapanya Ellie McBeal itu sampai saya beli gitu. Jadi saya memang seneng banget sama serial. Jadi tulisan saya pun banyak terinspirasi dari serial-serial tersebut. Dan kalau diperhatikan ada behind the scene-nya, ada bonus skrip, bonus dialog, itulah yang menginspirasiin sehingga saya bikin juga ada skrip yang terselip. Itu sih Kak Andrean. Mau dilanjut lagi nggak Kak Andrean? Open mic dong. Terima kasih pertanyaannya Kak Andrean, jawabannya juga Kak Ovi. Lanjut ya Mbak. Kalau Kak Ovi sekarang ini menuliskan ini kan nanti ada kelanjutannya ya Mbak Cila. Iya, insya Allah. Nah, itu akan tapi ini spoiler deh sepertinya. Itu akan Iya, aku punya spoilernya, boleh nggak? Oh gitu, boleh silakan. Next project with Stiletto. Jadi ini spoilernya, ilustrasinya aja dulu lah ya. Wah. Ada ya kegalauan berlanjut gitulah ya. Terus juga kita pakai term bahasa Jawa gitu. Oke, ada yang menarik ya dari karakter remaja Surabaya gitu ya. Surabaya sampai dengan saat ini. Surabaya itu kan kota besar nomor 2 lah setelah Jakarta gitulah ya. Klaimnya begitu dari jumlah penduduk. Nah, tapi remaja Surabaya ini nggak bisa Jakarta sentris karena dia itu kalau orang Jakarta bilang ada desonya lah gitu karena medok kan itu. Harus diakui itu karena medok gitu kan. Nah, terus Surabaya itu khas juga dengan karakter yang ceplos-ceplos, yang ngomong Jawa itu selalu dalam keseharian. Dan apa namanya? Sehingga ada yang bukan komplain, ada yang respon nih pembaca. Dia bilang gini, dialognya itu campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Dan memang begitu anak Surabaya itu, apalagi kalau kita bicara karakter ini ya yang kayak keturunan Tionghoa, Chinese, teman-teman Chinese itu kan banyak tuh YouTuber, TikToker itu ya yang lesetan kayak gitu ya. Lesetan apa namanya? Lesetan, wah ini orang Surabaya cece banget nih gitu kan. Kalau ngomong memang begitu sih keadaannya di Surabaya itu. Anak mudanya itu yang ngomongnya campur Jawa, Surabaya dan bahasa Inggris. Itu memang saya berusaha coba ilustrasi. Tapi nggak banyak yang kesulitan menangkapnya ya Kak, karena kemarin kayak aku sempat baca itu Kak Ovi memberikan terjemahan juga. Iya betul, ada terjemahannya. Nyadarlah bahwa saya udah akan mempublish buku ini bukan lagi melekat di koran yang beredar di Surabaya Jatim, tapi kita udah mempublish ke Instagram, sudah mempublish buku ini, bahkan banyak book reviewer atau pengulas buku itu dari Sumatera ya, itu yang amaze saya. Alhamdulillah kita hidup di era digital ya, jadi bisa kenal para pengulas buku sampai dengan Sumatera. Gitu. Nah, mungkin saya boleh challenge ya Kak ya? Boleh, silakan. Nah, itu kan nggak semua tokoh yang saya sebutkan ya di dalam buku ya. Ada yang maksudnya nggak semua yang digambarkan ilustrasinya. Nah ini salah satu yang saya adaptasi, jadi judulnya nggak semua sama, tapi kalau yang Rampun Hati itu ada. Nah siapa sih tokoh ini gitu? Nebak nggak kira-kira tokoh ini siapa? Yang bisa nebak bisa ditulis di komentar ya. Di komentar sih di chat box. Terus ini juga ada adaptasi penyesuaian judul ya.
Jadi nggak kayak Blues untuk Gila itu kan judul awalnya itu tuh ini Biru. biru gitu apa yang versi asli korannya. Terus ini juga sempat dengan editor kita sempat hampir salah gitu antara yang daftar isi dengan di dalam beda. Dia yang menangis tengah malam itu dijadikan menangis di tengah malam aja, nggak ada dianya gitu ya. Itu sempat dengan editor di daftar isinya judulnya ini tapi di dalamnya judulnya lain gitu. Gitu sih proses. Terus ilustrasinya ini juga hampir mirip dengan yang ada di buku ya, cuma dilihat dari versi yang lebih dramatis berwarna gitu. Kalau dari situ kelihatan kayak Subasa ya. Si Gila, aku kepikiran gitu tadi. Padahal kalau kalau di novelnya kelihatannya nggak seperti itu gitu. Lebih cool. Iya, betul. Ya, namanya juga ini komik. Waktu itu saya nggak terlalu memikirkan ilustrasi ya. Ini ilustratornya dia sekarang tinggal di Amerika, Kak Didit namanya. Dia yang membuat ilustrasi sejak waktu serial Tiamo ya. Ya era itulah analog kan kakak, maklum lah gambarnya begitu. Tapi waktu itu ya sudah ada yang jawab tuh di kolom chat. Dan udah betul ya Mbak, Kak Andrean sama Kak Wiwi. Terus itu nanti yang dapat hadiahnya dua-duanya atau satu aja? Dua-duanya boleh dong. Dua-duanya boleh. Oke, selamat ya Kak Wiwi, Kak Andrean. Sebetulnya saya berharap teman-teman di sini ada yang open mic ya untuk kita sharing. Iya, boleh loh kalau ada teman-teman yang mau tanya proses kreatifnya Kak Ovi, silakan. Kalau mau raise hand atau di chat box, ini mumpung masih ada waktu. Halo, Ovi, aku mau nanya dong. Boleh Kak Andrea. Agak berisik ya soalnya aku di pasar. Hai Kak, senang deh bisa ketemu Kakak. Oke, aku Aal, nerbitin buku di Stiletto juga, makanya masuk di dalam forum ini. Aku mau nanya dong, nge-grab si pembaca dan yang paling penting itu kan pembelinya ya. Itu selain via Instagram yang jelasin di depan, itu apakah ada chat lain? Lalu ini kan nerbitin novel sendirian ya. Kebetulan kalau aku kan berempat dengan temanku. Nah, pakai video ya. Oke, this is me. Untuk channel lainnya itu dari temen seangkatan atau pushnya itu dari network yang sudah ada sebelumnya, dan network barunya itu terbentuknya via apa? Kalau ada dari network barunya, apa japri mereka satu-satu gitu, bahwa Ovi udah. Halo Kak Al. Kak Alnya ya, saya kira saya. Oke, sudah ketangkep ya pertanyaannya ada dua. Yang pertama itu gimana ini ya, Bookstagram ya? Grab pembaca selain dari Bookstagram ya. Iya. Kalau Bookstagram ya saya nyarinya dari Stiletto, yang memfollow Stiletto dan di follow Stiletto dan yang sering di-mention. Oh gitu. Jadi sumbernya sebetulnya dari Stiletto juga sih, yang sering di-share sama Stiletto para Bookstagram itu. Dan ketika kita hidup di era digital, maka kita pun harus bersikap sebagai seorang netizen yang ya udah kenalan aja sama mereka. Jadi kenalan aja sama Instagram. Yang kedua, idealnya itu adalah lewat komunitas. Tapi karena waktu saya sangat sempit, saya tidak terlalu fokus ke situ. Padahal sebelum menerbitin buku, saya udah punya list nih. Komunitas mana yang mau saya ini kan gitu kan. Misalnya komunitas pembaca buku di Makassar itu kan ada, tapi sampai sekarang saya udah daftar membernya tapi belum ketemu sama mereka gitu. Terus juga mencoba channel-channel lain di lingkungan kita ya. Di Makassar itu buku Segitiga Tak Bertitik itu ada di tiga toko buku lokal sini gitu. Dialektika, ada di Kata Kerja, ada di Jenny, di kedai buku Jenny. Jadi
mereka banyak berkutatnya di digital sih. Walaupun kita tetap punya channel Stiletto, kita punya channel akun kita, tapi buat saya channel distribusi itu juga penting gitu. Minimal di lingkungan kita dulu adalah ya terpajang di toko yang lokal kita gitu loh. Walaupun enggak dipajang di raknya enggak, tapi dia punya akun Instagram kan. Minimal kita dapat ininya lah ya di repost lah. Gitu. Etalasenya betul, etalasenya. Atau minimal kalau ada teman tanya, tapi di Surabaya, di Makassar ada bisa didapat di mana ya selain di kamu? Nggak enak nih sungkan kalau pesan langsung di kamu gitu kan. Oh ada di toko buku ini, datang aja ke mereka gitu. Jadi udah gitu toko-toko buku lokalan ini mereka punya komunitas. Walaupun saya belum sempat nyemplung ke komunitasnya mereka, tapi mereka udah punya pembacaannya sendiri gitu. Dan walaupun kecil ya, tokonya kecil atau kayak cuman kayak ruang baca gitu, tapi mereka sangat aktif di digital. Jadi dari situ ini sih dapat lumayan lah terjaring beberapa dari mereka gitu. Itu yang kedua dari toko buku lokal. Terus yang ketiga itu dari komunitas ini yang saya belum lakukan dari komunitas ini. Maksudnya belum melakukan secara khusus untuk buku segitiga tak bertemu ya. Bahwa kalau saya juga sering ngisi pembicara-pembicara, tapi itu kan nggak fokus di buku ya, itu fokus di masalah lain, tapi saya sisipin promote juga. Saya juga nerbitin buku nih, dapatlah 1-2 orang dari peserta itu pesan bukunya, atau saya jadikan giveaway juga dalam forum-forum yang saya ikuti gitu-gitu. Namun belum saya akui, saya belum seperti Kak Ika ya. Kak Ika luar biasa sekali dalam keterikatannya dengan komunitas. Beliau juga seorang aktivis yang juga ini ya, saya lihat memang penggerak literasi dan lain-lain itu juga inilah saya amazed banget kalau bisa fokus begitu ya. Saya belum ke sana. Jadi masih itu tadi, yang pertama Bookstagram, kedua di toko buku lokal yang dia juga punya komunitasnya sendiri. Terus yang ketiga, saya sisipin di setiap activity saya gitu, ngisi-ngisi materi atau pas lagi ini ya berkumpul dengan yang menyangkut kerjaan saya, sekali saya sisipin juga gitu. Yang keempat itu komunitas itu yang saya belum fokus ke situ. Oke. Kemarin kalau yang mau tahu tentang komunitas itu, kita pernah ngobrol sama Mbak Ika Pate, ada di YouTube kita. Bisa tonton videonya yang itu. Atau hubungi Mbak Ika langsung gitu. Ya. Ya Mbak Ika, boleh? Oke, gitu ya Kak Al tadi. Semoga sudah menjawab pertanyaannya. Satu ada lagi. Gini, ya, aku ada pengalaman ya. Tahun kemarin itu aku gabung di komunitas Seminggu Sebuku, nama komunitasnya itu. Tapi sayang sekarang udah bubar. Mungkin hal tersebut bisa dihidupkan lagi oleh Stiletto, mungkin atau oleh kita-kita aja gitu. Jadi Seminggu Sebuku itu melakukan pertemuan Zoom seminggu sekali, membahas satu buku gitu yang diikuti oleh masing-masing orang yang memang punya ketertarikan tentang literasi dan buku. Nah, kalau seandainya kita mau, mungkin bisa mencontoh tuh kegiatan dari Seminggu Sebuku yang udah almarhum itu gitu. Jadi setiap gitu. 1 minggu sekali ada memang Zoom gathering-nya mereka di hari-hari tertentu yang sudah dipastikan dari awal. Seperti acara kayak gini juga gitu ya, Kak Al, membahas buku tertentu gitu. Tapi dilibatkan komunitas gitulah Kak. Iya, benar-benar bisa. Nanti kita masukkan ke agenda untuk ini ya, untuk pembahasan lebih lanjut, biar komunitasnya Stiletto lebih luas juga, lebih bagus juga gitu. Terima kasih sarannya Kak Albaransyah Yusuf. Bukunya Kak Al Sama-sama. juga lagi. Oke, saya di-mute lagi aja, berisik soalnya. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi. Yang lain ada nggak ya yang mau sharing, tanya-tanya sama Kak Ovi tentang proses penulisan atau proses kreatifnya Jila? Silakan. Yang banyak ditanyain teman-teman itu tentang gimana touch ke para Bookstagram ini ya. Nah, iya, itu yang paling ditunggu. Jadi saya belajar dari teman saya justru. Jadi suatu ketika saya terima DM dari seseorang gitu, bisa nggak ngisi
kelas bento. Kebetulan saya juga food artist ya, jadi saya juga senang mainan-mainan makanan gitu. Dan akhirnya saya dengan dia sekarang punya project gitu untuk anak-anak di Makassar, komunitas ibu-ibu dan lain-lain gitu. Berkembang. Artinya dari keberaniannya dia untuk DM saya itu ternyata berlanjut. Terus saya, kenapa saya nggak lakukan hal yang sama juga ya gitu. Jadi dengan komunitas toko buku di sini itu pun saya lakukan hal yang sama, dialektika, kedai buku Jenny, kemudian ada kata kerja ya, itu punya Aan Mansur sih. Aan Mansur itu penulis buku tidak ada lagi New York hari ini ya, AADC ya, dia penulis yang udah keren lah di Makassar itu, ya udah menasional lah. Itu punya dia juga. Jadi saya memberanikan diri datang ke sana, terus nebeng dong, ini bukuku pajangin juga di sini gitu. Terus juga sebetulnya mereka punya agenda juga IG Live, tapi saya yang belum sempat. Jadi itu tadi yang saya bilang, komunitasnya yang belum saya pegang. Saya baru sampai pada ini aja, nitip buku ke mereka kayak konsinyasi buku. Gitu, iya. Terus berarti Kak Ovi itu waktu menerbitkan Segitiga Tak Bertitik Temu, Kak Ovi reach out ke Bookstagram itu untuk, oh ini aku punya buku gitu. Ya betul. Itu teman-teman bisa dicontoh juga buat gimana reach out ke, ada template-nya nggak sih Kak? Enggak sih, pakai bahasa kita aja. Jadi kita secara profesional aja gitu. Jadi ya yang penting kita jagain, kita kepoin dulu mereka gitu ya. Ini sejenis pengulas buku yang kayak apa. Minimal genre-nya hampir mirip dengan yang kita inginkan gitu kan. Iya, benar. Juga yang paling penting lagi, kita akan dapatkan surprise effect pasti dari mereka. Ada yang mereka itu jadi antusiasme banget, ada yang mereka tiba-tiba ngasih rate ke kita dan rate-nya wow. Oh, dan itu gitu. terserah masing-masing sih apakah mau pakai rate itu atau enggak. Tapi banyak juga yang mereka juga ini dengan senang hati tanpa ada rate apapun gitu. Yang penting dikirimi buku ditanggung aja gitu. Ya, ditanggung. Terus jadi punya banyak teman baru sih ya. Punya banyak teman baru dan ternyata banyak juga dari Surabaya, Jatim, yang jadi wah ternyata, terus yang amazed juga para bookstagram ini banyak para ibu muda juga ya. Ada fenomena yang menarik, satu banyak kan ceweknya, saya belum nemu yang cowok terlalu, ya ada lah beberapa yang cowok tapi mayoritas cewek. Terus yang kedua banyak ibu muda, ternyata nggak yang teenage banget sih gitu, mereka itu ternyata sudah banyak yang suka. Kayaknya Kak Andrean raise hand ya. Iya, silakan Kak Andrean. Halo, thank you Kak. Sharingnya banyak, buka juga. Aku mau nanya sedikit nih, share pengalamannya Kak Magda ya. Ini kan model-model kayak serial Jila, kemarin juga kita sempat share juga. Saya juga nulisnya kebetulan yang tentang sekolahan gitu. Pikirnya tadinya targetnya ya anak-anak sekolah, tapi balik lagi kita menghadapi tantangan bahwa yang sekarang ini, teman-teman muda yang sekarang ini medianya sudah bukan buku gitu. Nah, ada nggak sih kiat-kiat untuk reach out sampai ke mereka, karena kita pengennya ini si remaja ini yang justru membaca bukunya. Terus, yang kedua mungkin terkait sama Bookstagramnya ya. Kalau Kak Magda sendiri setelah di review ini ada kenaikan yang signifikan nggak sih dari penjualan buku Segitiga Tak Bertitik Temu ini gitu? Itu sih kalau dari aku Kak. Thank you. Iya, paling banyak pengaruhnya dari Bookstagram. Ada kenaikan dari situ, memang. Kedua itu harusnya paling efektif itu juga komunitas, karena mereka langsung dengar dari kita, langsung ada keterikatan dengan kebutuhan isi dari buku itu. Hanya bedanya kalau Kak Ika kan memang beliau ini kan komunitas yang nggak terpaut usia ya. Kalau saya kan ini bukunya itu tentang anak sekolah, sayanya udah usur gitu kan. Udah kolonial, bukan milenial. Walaupun ketertarikan saya ke dunia zilenial ini masih besar, karena saya juga ngambil fokus itu ke youth coach ya. Terus juga di pekerjaan saya itu saya kan handle digital ya. Pasti pemakainya anak milenial, zilenial itu gitu.
Tapi saya tetap menjaga profesionalitas. Saya nggak ingin pada saat melakukan pekerjaan saya sebagai karyawan telco, kemudian saya sisipin dengan kebutuhan itu tidak secara langsung lah. Minimal mereka tahu bahwa saya ada buku ini. Nah, kalau pertanyaan tadi ke Andrean, apakah terjadi peningkatan yang signifikan? Ya, itu jawabannya betul. Namun ini sebetulnya di luar ekspektasi saya sih. Karena tujuan saya sebetulnya ke Bookstagram itu, saya ingin meninggalkan jejak sebanyak mungkin di digital ya, jejak digital sebanyak mungkin. Dan saya pengen buku saya itu dibeli untuk dibaca. Walaupun ada teman-teman saya yang karena dia teman, karena dia kenal, beli bukumu dong, tapi nggak dibaca bukunya, gitu. Cuman karena dia tahu dia temanku aja gitu kan. Dan saya pengennya itu, saya pengen dapat feedback, saya pengen buku saya itu diposting, saya pengen dibaca betul-betul dan sampai ada yang menemukan, Mbak ada typo di halaman ini, Mbak halamannya geser, itu benar-benar saya tahu dari Instagram ini. Bahkan ada yang bilang, Mbak ini ilustrasinya yang ini menggambarkan ini tuh benar-benar saya amazed ya, dapat surprise effect selalu dari para Bookstagram ini. Jadi ternyata memberikan efek terhadap penjualan itu ya saya amazed banget. Sebenarnya target saya nggak murni ke situ sih, karena saya seorang marketer seperti tadi saya bilang sudah dapat feedback dengan diposting itu udah sesuai sama yang saya inginkan gitu. Kalaupun terjadi penjualan sampai ke action itu ya itu bonus lah. Gitu. Kayaknya ada yang resen lagi. Tapi pertanyaan ke Andrean ada satu, bentar ya Mbak Ika? Ada satu lagi tuh tadi yang gimana ini buat masuk ke target pembacanya yang remaja di sekolah itu. Oh ya betul. Karena kalau Kak Andrean kan masih muda ya, masih mending lah gitu kan. Perbedaan usia dengan segmen bukunya nggak terlalu jauh. Kalau saya kan udah kolonial. Dan gimana caranya? Makanya saya nggak terlalu sering munculin foto saya sih. Kentaran ibu-ibu banget, nggak usah lah narsis amat gitu. Di buku juga saya nggak sebut, nggak ada foto saya. Biarkan itu menjadi misteri lah. Sebetulnya saya itu J.K. Rowling itu dia menulis di usia 40 tahun. Dan segmennya anak-anak gitu ya. Jadi sebetulnya menulis itu adalah kebebasan, maksudnya limitless. Nenek-nenek pun bisa menulis cerita anak-anak, nenek-nenek bisa menulis cerita remaja. Pasar saja yang menentukan, yang membuat ada aturan itu gitu ya. Ada pasar yang memang harus kita jagain. Karena saya seorang pemasar juga, jadi saya pahami bahwa saya bukan orang muda lagi. Kalaupun dulu ada teman saya di testimoninya bilang kan, ini Opi ini prototipe remaja gaul di era itu sudah lalu, sekarang sudah nggak lagi. Makanya saya sadar, karena itulah saya dekati nih komunitas yang relate. Saya baca, dialektika ini toko buku yang benar-benar ini sama anak muda ya, tapi segmennya dia itu bukan segmen teen lead, segmennya dia remaja ideal-ideal yang kayak anak-anak yang baca Marxis gitu kan, baca Wiji Tukul gitu kan dia. Jadi ada irisannya tapi nggak murni gitu. Jadi saya memang mencari nih siapa ya yang benar-benar segmennya ngepop gitu sama dengan tulisan saya. Dicari memang Kak Andrean. Kita harus cari komunitas, sebetulnya itu yang paling efektif. Tapi komunitas yang beririsan betul dengan kebutuhan tulisan saya itu yang saya masih cari. Tapi ada yang menarik nih, karena memang cover buku saya itu kan di halaman berikutnya langsung gambar keluarga. Sebetulnya banyak yang berharap ibu-ibu muda ini tolong dong Kak, tulisannya mengangkat lebih banyak tentang keluarga. Jadi fenomena menarik. Ketika kita mengangkat tema remaja, itu orang tua itu sangat relate dengan remaja karena mereka ini bentuknya dewasa tapi sangat tergantung sama orang tuanya. Gitu ya. Tapi kepentingan orang tua dengan anaknya sangat berbeda, bahkan bisa jadi bertolak belakang ya. Solusi buat anak bisa jadi masalah buat orang tua. Solusi buat orang tua bisa jadi masalah buat anak. Nah, ini betul-betul saya pelajari karena saya ngurusin digital ya, saya ngurus youth segmen, jadi ini saya pelajari betul. Karena itulah ini seperti dua sisi mata uang. Makanya itu ada yang ngomong, Mbak, tolong dong kisah bapaknya lebih dieksplor nih, gimana dia bisa-bisa bapak sama ibunya gitu kan. Karena covernya itu menunjukkan kisah remaja, kisah keluarga. Dan ternyata Bookstagram anak muda pun dia mengharap ada kisah keluarga yang lebih diangkat karena mungkin itu relate dengan yang mereka hadapi. Mereka nggak cocok dengan ibunya tapi nggak bisa ngomong. Mereka nggak cocok dengan orang bapaknya, nggak bisa ngomong. Mereka bertengkar dengan adiknya tapi nggak tahu cara bertengkar yang
yang seharusnya menuju ke solusi itu kayak apa sih? Nah, itu kayaknya di buku kedua nanti akan lebih banyak diulas. Ya. Spoiler juga itu untuk buku yang kedua, yang udah banyak ditunggu banyak Bookstagram tuh, banyak yang itu ya Mbak. Iya. Nanti. Semoga udah terjawab ya Kak Andrean. Terima kasih sudah menjawab. Kayak yang dilakukan Kak Andrean kemarin tuh keren banget tuh, bikin talk show dengan anak-anak muda. Saya belum sampai ke situ sih. Dilanjutkan lagi Kak sama komunitas yang lain ya. Tadi Mbak Ika, jadi nggak? Jadi dong. Jadi. Halo Mbak Ovi. Halo Kak Ika. Senang banget. Thank you Mbak Desi. Aduh senang banget ketemu penulis-penulis Stiletto lagi. Dengar suaranya Mbak Ovi aja aku udah bersemangat jadinya. Keren. Yang aku lihat dari Mbak Ovi, personal brandingnya udah kuat banget ya. Dan memang perjalanan karir menulisnya itu udah sejak SMP ya Mbak tadi ya. Sejak SMP, dan karirnya itu yang berhubungan dengan orang banyak, broadcasting, jurnalistik, lalu marketer gitu ya. Jadi sudah biasa menghadapi orang banyak dan memetakan pasar ya Mbak ya. Memetakan pasar kira-kira seperti apa yang harus dilakukan, strateginya seperti apa. Itu keren banget tadi. Termasuk proses kreatif bahwa penulis itu juga penulis skenario, sutradara sama produser, itu aku setuju banget. Memang peranan kita jadinya begitu gitu. Jadi aku hari ini belajar banyak dari Mbak Ovi. Thank you banget. Khusus untuk Bookstagram itu, ini hal baru banget buat aku yang pemula, bahwa akunku itu masih private. Kalau kita mau ikut Bookstagram berarti harus public ya Mbak ya? Yes. Itu yang aku belum dapat izin dari anak-anakku. Jadi mereka bilang akun ibu harus private ya gitu, jangan dibikin publish gitu, karena teman-temanku jadi followernya ibu semua begitu. Jadi ada kendala memang, akhirnya bikin satu account lagi yang khusus untuk tabir sama karya yang lain itu. Jadi di situ baru bisa account publish, baru bisa ikut yang Bookstagram itu ya Mbak Ovi ya. Yes. Secara teknis begitu ya. Betul banget Kak Ika. Jadi pada saat kita sudah membranding diri kita untuk menjadi sesiapapun ya di sosial media, maka rules number 1 itu adalah dibuka dulu akunnya, karena kita akan lakukan FB Ads. Ya kan, saya juga sesekali dorong tuh, tapi bukan mengenai buku Segitiga Tak Bertemu ya. Saya kan juga sering posting quotes gitu, kutipan-kutipan ya. Posting inilah gitu ya. Motivasi atau insight gitu. Itu saya dorong dengan FB Ads. Kalau kita nggak buka akun, kita nggak bisa lakukan Instagram Ads promote gitu ya. Kalau budgetnya cuma 25.000 bisa loh, 50.000. Saya bukan ads-nya Instagram bukan ya, tapi saya sekedar men-sharing pengalaman karena kita hidup di era digital, jadi ya adaptasi. Betul Kak Ika. Salah satu caranya adalah buat akun lain sehingga lebih profesional ya. Kita lebih bisa segmen bahwa ini nih akunnya tabir gitu, yang nanti juga mungkin ada tetralogi kalau nggak salah. Yang lain bisa lebih kita leluasa untuk nyampein di situ, karena mungkin akun pribadi kita lebih kepada circle kita sendiri, keluarga dan teman dekat. Boleh. Tapi kalau saya buka dua-duanya, yang serial Jila maupun yang akun saya pribadi saya buka karena kepentingan profesional saya juga seorang karyawan, jadi saya wajib untuk memposting beberapa message perusahaan juga, produk gitu ya. Jadi sebetulnya saya juga masih belum terlalu fokus di personal branding karena saya seorang karyawan juga, saya juga seorang food artist ya. Jadi agak campur-campur sih sebetulnya akun feed Instagram saya, tapi saya akalin jadi buat patternnya. 1 kali posting quotes, 2 kali posting apa, jadi ada patternnya sehingga follower kita nggak bingung gitu. Oke. Thank you banget ya Mbak Ovi. Aduh, ini dengerin Mbak Ovi aku jadi lebih bersemangat menyelesaikan yang belum selesai. Mbak Desi tunggu aku ya, Agustus ya. Siap Mbak. Thank you Mbak Ovi. Teman-teman semangat. Thank you ya. Sama-sama. Mbak, ini ya langsung aku iniin lagi. Untuk ke Bookstagram itu kan kalau di pertemuan yang sebelumnya sama Mbak Ika juga itu kan Mbak Ika sempat menyebutkan ada strength focus atau apa gitu.
Nah, kalau di buku Segitiga Tak Bertitik Temu ini, untuk Mbak Ovi sampai ke Bookstagram itu, apakah Mbak Ovi mempertimbangkan itu? Iya, pasti kita mempertimbangkan ininya ya, segmennya lah ya, segmennya pasti Kak. Karena misalnya gini, jangankan segmen secara itu ya, ini setiap feed saya aja itu yang saya strength point ya, itu kita hidup di era microsegmen gitu. Kalau kakak-kakak perhatikan, kalau kita lihat di Instagram, sesekali kita dapat sponsor, loh kok relate banget sama aku ya. Contohnya nih, kapan hari itu teman saya itu ngomong tentang salah satu tempat kecantikan lah untuk mencabut waxing bulu-bulu kaki gitu ya. Kita baru ngobrol loh, Mungkin dia mention saya di story-nya gitu ya. Itu besoknya saya sudah dapat iklan produk itu gitu. Jadi kita sudah memang dipantengin sama namanya sosial media ini. Algoritma mereka udah sangat canggih. Nah, artinya pada saat kita mendorong apapun pesan iklan yang akan kita dorong di digital itu semakin segmented, semakin menunjukkan strength point-nya semakin bagus. Ini saya cek-cek juga. Walaupun genre yang sama ya, saya memposting insight gitu ya mengenai kemarin tuh mengenai apa yang dalam kendali gitu ya. Terus saya juga posting quote-quotes gitu kan ya. Nah, itu tuh mirror misalnya, itu saya bedain segmennya. Saya pengen tahu kalau segmen ini responnya berapa banyak sih. Kalau segmen itu responnya berapa banyak. Jadi di situ kan kita pilih. Jangan pilih yang otomatis. Karena mungkin follower kita bukan seperti ya kebutuhan dari konten itu. Pilih yang memang segmen yang kita bikin segmen baru gitu, segmen baru. Misalnya bukunya Tabir tentang mental health gitu ya, toxic relationship misalnya, tentang yang banyak cewek mungkin ya, karena memang style itu ini banyak kan gender cewek. Itu maka pilihlah mereka yang tulis saja kata kuncinya ya. Kata kuncinya relationship, terus mental health. Dipilih, terus pilih regionalnya juga, regional mana yang dipilih. Tapi jangan terlalu sempit juga karena membingungkan Instagramnya dalam menyebarkan berita informasi itu, karena dia itu punya ukuran ya, punya ukuran 3 kali orang melihat baru itu dianggap habit gitu. Ada ukuran-ukurannya. Sehingga kalau kita semakin sempit, mereka yang susah nyebarinya. Jadi regionalnya saran saya minimal itu provinsi aja. Jangan kota, kecamatan gitu, jangan ya. Terlalu sempit gitu. Jadi pilih yang regional itu minimal itu adalah provinsi gitu. Nah, itu kita juga nanti bisa dapat respon. Karakter kita pilih Jatim dengan Jakarta, itu responnya lebih banyak mana sih dengan konten ini? Kalau saya kemarin dapat insight itu Jakarta itu responnya bagus banget. Mereka memang lebih aware lah ya terhadap informasi-informasi gitu. Jadi ya, dan engagement tertinggi itu pada saat postingan kita itu di-save. Nah, kan ada dikomenin, di-like, di-share, di-repost gitu ya. Di save itu yang paling tinggi skornya. Kenapa ini penting? Karena kemungkinan kita bisa masuk ke Explorer itu lebih tinggi. Kan ada ya kalau kita klik di Instagram Explorer ya. Nah, orang-orang yang tertarik di novel atau tertarik di tulisan-tulisan fiksi, tertarik di tulisan-tulisan inspirasi, tulisan-tulisan motivasi, dia akan lebih mungkin lihat postingan kita gitu. Karena kita memilih segmen yang pas, dan tulisan postingan kita sebelumnya itu banyak yang nge-save gitu. Nah, itu berarti balik lagi ke IG private yang tadi ya, IG yang personal itu kan kita nggak bisa lihat insight. Nah, kalau yang udah profesional, yang udah publik itu bisa dilihat gitu insight-nya. Jadi tiap kita ngiklan udah kelihatan juga gitu ya, Mbak. Iya. Yang mana yang ya, Mbak. Apa untungnya kita pakai akun kita sendiri dengan bikin yang baru gitu ya. Saya juga bikin yang baru ya. Kalau bikin baru kan pasti kita harus punya admin sendiri yang ngurusin ya. Terus juga kita konsisten posting, dan itu saya PR banget belum saya lakukan. Konsisten posting, terus juga pasti harus lebih engage dibanding akun kita pribadi. Nah, saya juga sering ngasih materi-materi tentang ini sih ya, internet sehat gitu-gitu ya, internet literasi, digital literasi. Ya memang
untuk anak saya masih kecil, jadi mereka nggak minta saya akunnya di private dong gitu. Tapi kita punya pilihan ya, apakah kita accept atau tidak yang follow kita, ataukah kita ban dia, ataukah kita tunggu dia. Itu sebetulnya ada hak-hak kita sebetulnya ya untuk bisa memilih. Enaknya di era digital sih seperti itu. Gitu. Oke. Ada lagi nggak ini ya? Oh, ini ada pertanyaan bukan pertanyaan sih, dari Bu Atun, Kak, di chat box. Ya pantes lah, komunitasnya banyak dan canggih, aku post di IG aja gagal terus. Ya iki, katanya gitu. Gimana Kak Ovi? Betul, itu sebetulnya memang ya, saya pun juga masih belajar. Saya juga tim saya banyak yang milenial, zilenial, saya belajar dari mereka juga sih sebetulnya. Dan itu soal kebiasaan ya, karena memang kita hidup di era sekarang mau nggak mau harus adaptasi gitu ya. Kalaupun kita kesulitan, kita bisa hire admin dan memang saya menyediakan ya budget untuk promosi dengan target gitu ya. Mau nggak mau karena kita sudah menerbitkan secara indie, harus ada budget yang terukur gitu, yang artinya misalnya nih saya bikin mengeluarkan budget untuk mengirim ke beberapa bookstagram. Ada mereka yang beli juga sih sebetulnya. Ada mereka yang beli, ada mereka yang memang minta dikirimin, yang penting ongkirnya dari kita. Ada yang mereka ngasih tarif gitu ya. Itu saya sediakan budgetnya dengan target. Artinya kalau saya ngeluarin promosi segini, balikannya harus berapa. Gitu ya. Jadi fungsi sales kita, seorang penulis sekarang juga harus jadi marketer dan sales gitu ya. Iya, benar banget. Itu yang biasanya jadi PR. Ya, betul. Gitu Bu Atun, jawabannya dari Kak Ovi gimana? Ada mau ditanggapi atau gimana? Biasanya Bu Atun muncul nih. Yang lainnya kalau mau menanggapi lagi, mau tanya-tanya, sharing? Nggak ada nih. Ya udah Kak Ovi, kalau ini kan udah hampir habis juga nih waktunya. Betul. Ada spoiler nggak? Ini ada yang tanya lagi Bu Atun. Bookstagram itu apaan sih? Kalau itu Mbak Desi ya. Jadi orang-orang yang hobinya itu foto-foto buku sama ngulas buku ya. Sebetulnya Bu Ani ini, Kak Ani ini juga bookstagram loh dia itu. Iya. Kemarin berapa kali? Bu Atun ini kalau nanti mau konsultasi sama Stiletto boleh loh. Nanti chat saya aja. Ya, ditunggu chatnya besok Senin tapi Bu. Udah berhubung udah mau habis ini, Kak Ovi mau spoiler buku kedua tadi nggak, yang covernya udah muncul tadi? Baru cover aja itu tadi Kak? Iya. Atau ilustrasi? Ilustrasi. Oh, ini ilustrasi. Covernya, tunggu ada covernya. Ya, silakan. Tapi masih akan di-retouch lagi ya. Ini lanjutan Jila ya Kak? Iya, lanjutan. Wah, apa isinya? Kalau mengenai proyek buku, kemungkinan saya juga akan ini ya, buku coaching yang non fiksi. Ya. Wah, personal ya. brandingnya makin kuat nih. Saya sampaikan ke teman-teman, saya karena mohon doanya teman-teman. Ya, semangat buat semuanya. Jadi mana tadi? Nah ini. Jadi insya Allah lah ya bukunya ini sudah 70% sih yang Magnetic View judulnya itu menjadi pribadi autentik ya dengan pendekatan coaching. Terus ini Lekang ini adalah buku kedua Jila, tapi saya dahulukan dulu yang ini karena udah harus selesai dulu lah, ini proyek awal gitu ya. Kalau ini saya masih bisa mungkin di awal tahun depan nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini harus tahun ini keluarnya. Oke, ditunggu Kak Ovi Lekangnya dan cerita Jila selanjutnya. Ini udah nggak ada yang lagi, ada yang mau. Ada yang tanya itu Bu Tantri, Kak Tantri. Ada yang tanya, Kak Tantri, silakan Kak Tantrini. Apakah menghubungi para bookstagram itu untuk membantu promo buku kita? Yes, betul. Jadi mereka akan mengulas buku kita dulu.
Jadi sebetulnya bukan promo ya, tapi mengulas buku kita. Ulasannya itu kemerdekaan mereka ya, terserah mereka ngulas yang positif atau negatif tadi pembahasan kita di awal. Tapi minimal foto kita itu dipajang sama mereka di Instagram. Dan kita di tag supaya Ya, bisa kita repost. Fotonya betul. cantik gitu ya. Yes. Mbak Ika, Kak Ika silakan kan? Mbak Ika. Boleh ya lagi tambahan. Silakan Kak Ika. Kita di inner circle kita ini kita punya Mbak Ani Nugraha. Saya punya pengalaman hebat dengan Mbak Ani Nugraha. Beliau ini professional book reviewer. Saya senang sekali tabir itu direview oleh Mbak Ani. Jadi oleh Mbak Ani mana? Halo Mbak Ani. Itu tabir di review oleh Mbak Ani sebagai professional book reviewer, lalu dimasukkan ke blog beliau, lalu di Instagram juga, di Kompasiana juga gitu. Walaupun teman ya, kita sama-sama penulis di Stiletto, tapi tetap ada kemurnian penilaian Mbak Ani yang saya sangat hormati karena memang profesional ya caranya mereview buku. Nah, daripada cari-cari yang lain, mungkin teman-teman bisa menghubungi Mbak Ani karena saya langsung dapat feedback yang bagus sekali dari Mbak Ani gitu tentang tabir sendiri, tentang apa ya, saya juga belajar tentang oh begini ya caranya mereview buku gitu. Oke Mbak Ani, thank you ya Mbak Ani. Makasih. Jadi kita di inner circle kita di sesama penulis Stiletto, kita punya seorang professional book reviewer gitu, ada Mbak Ani Nugraha. Itu Mbak tambahannya. Terima kasih Mbak Ovi, Mbak Desi. Terima kasih Kak Ika. Betul. Buku saya juga diposting tuh sama Bu Ani. Jadi udah banyak ya buku-buku penulis-penulis Stiletto yang di-review sama Kak Ani gitu. Ya. Bu Atun mungkin bisa juga kirim ke Bu Ani. Oke deh. Ini sepertinya udah semua ya. Teman-teman juga udah terima kasih udah bergabung di sini, Mbak Ovi. Saya nemu 3 poin yang penting sebagai kesimpulan sebelum kita tutup di siang hari ini. Kesimpulan pertama itu, kita sebagai penulis, ini untuk penulis ya, bukan kesimpulan mengenai segitiga tak bertitik temu. Jadi sebagai penulis itu, ketika kita menerbitkan karya, kita harus udah siap diberi feedback, baik itu feedback positif ataupun negatif, gitu ya. Terus yang kedua, segmentasi pasar itu penting sekali karena itu menentukan seberapa banyak yang akan mengapresiasi karya kita gitu. Terus yang terakhir dan yang paling agak nyeleneh itu dibuka privacy IG-nya, atau kalau enggak kita harus pakai akun yang baru gitu ya, yang profesional yang bisa kelihatan insight-nya supaya kita bisa kembangkan dari apa data-data yang udah kita dapat di postingan kita yang udah kita lakukan tiap hari, di promosi kita tiap hari gitu. Oke, Mbak Ovi, semuanya teman-teman tim Stiletto, terima kasih atas bergabungnya kita semua di siang ini. Sampai ketemu di acara Stiletto yang lainnya, yang bulan depan sepertinya ada Kak Olivia mau sharing. Ditunggu ya, semoga UASnya selesai dengan satu yang paling produktif. Bener banget ini Mbak Ovi. Semangat ya. Besok kita tunggu. Oke. Sampai ketemu. Oke, kalau gitu terima kasih semua. Nanti kita foto dulu nggak? Kita foto dulu ya. Foto keluarga. Iya. Buru-buru aja nih Desi. Nun, tolong ya Nun. Ya, semuanya on cam. Open cam. Ini nggak mau ikut semuanya, Po. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Bentar. Ulangi lagi.
Ibu Atun. Selamat siang, Bu Atun. Yuk, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman, Kak Ovi semua, Kak Wiwi udah datang siang ini. Selamat Sampai berakhir ketemu, pekan. selamat berakhir Makasih semuanya. pekan. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai jumpa ya. Terima Dadah. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.